Halo semua, balik lagi di Akademi Indonesia YouTube channel, tempat kamu belajar soft skill yang gratis, simple, dan tentunya mudah untuk dipahami. Saya Coach RK, Professional Soft Skill Trainer. Beberapa waktu yang lalu, saya ada diskusi menarik dengan teman-teman di salah satu grup chat saya tentang tanda-tanda kalau seorang karyawan akan segera dipecat dari perusahaannya seperti apa. Nah, menariknya, tanda-tanda tersebut justru muncul dari mereka yang pernah merasakan dipecat oleh perusahaan dan juga dari mereka yang pernah memecat karyawan di perusahaan. Dan karena bahasan diskusinya sangat menarik, akhirnya saya punya ide untuk menjadikan bahasan diskusi tersebut menjadi konten video kali ini. Jangan-jangan itu relate juga dengan kondisi Anda saat ini sebagai seorang karyawan. Ada 10 tanda karyawan akan segera dipecat dari perusahaannya. Tapi saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa bisa jadi tanda-tanda yang akan saya jelaskan nanti itu hasil akhirnya tidak berupa pemecatan. Hasil akhirnya akan berbeda tergantung situasi dan konteks perusahaan tersebut. Tanda-tanda tersebut bisa muncul karena beberapa faktor. Bisa karena Anda sudah dianggap tidak kompeten dalam jabatan tersebut, bisa karena masalah sikap kerja Anda yang sudah tidak sesuai dengan value atasan maupun perusahaan, atau karena ada pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Tanda yang pertama yaitu Anda sudah tidak lagi diberikan target kerja yang biasanya Anda terima setiap periodenya. Nah, ini harus Anda waspadai ya. Kalau misalkan sampai hari ini Anda tidak diberikan target kerja, bisa jadi atasan Anda memang sudah tidak butuh hasil kerja Anda. Kemudian yang kedua, ada juga tanda-tandanya yaitu Anda tidak lagi diminta report, laporan setiap weekly, monthly, yearly, bahkan ya. Kalau misalkan atasan Anda sudah tidak lagi meminta report pada Anda, padahal Anda sudah melakukan sebuah pekerjaan, bisa jadi juga nih harus Anda waspadai karena berarti atasan Anda sudah tidak peduli lagi dengan hasil kerja Anda. Mau bagus, mau tidak, terserah Anda. Karena mungkin sudah tidak berdampak lagi pada hasil kerja atasan Anda. Dan tanda yang ketiga adalah Anda sudah tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas rutin dan strategik. Yang biasanya Anda dilibatkan dalam aktivitas meeting, diskusi, bahkan pengambilan keputusan dengan atasan, tapi Anda sudah tidak dilibatkan lagi. Nah, ini bisa jadi karena memang peran Anda mungkin sudah tidak lagi dibutuhkan oleh atasan maupun perusahaan. Jika tiga tanda ini sudah muncul dalam aktivitas kerja Anda saat ini, maka dalam konsep customer service orientation artinya sudah tidak ada lagi kebutuhan atau customer need dari atasan sebagai customer internal Anda. Baik dari sisi peran Anda, tanggung jawab Anda, hasil kerja Anda, maupun jabatan Anda saat ini. Lalu tanda yang keempat, ini justru kebalikan dari tanda yang pertama. Bukannya Anda tidak diberikan target kerja, tapi malah Anda diberikan target kerja yang tidak masuk akal, bahkan mustahil untuk bisa dicapai. Tujuannya tentu, ini agar Anda bisa memecat diri Anda sendiri dari perusahaan. Bukannya dipecat oleh perusahaan ya. Kemudian yang kelima, Anda tiba-tiba dimutasi ke lokasi kerja yang sangat jauh dari lokasi kerja Anda saat ini, yang mungkin perusahaan sudah tahu kalau Anda ditempatkan di tempat tersebut, Anda tidak akan mau menerima dan dengan sukarela untuk memecat diri Anda sendiri untuk resign dari perusahaan tersebut. Dan yang keenam, ya, tandanya adalah dipanggil oleh bagian hukum atau legal perusahaan. Hal ini bisa jadi karena ada indikasi terkait dengan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada di perusahaan. Nah, untuk case ini, jika ternyata Anda pun merasa sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perusahaan, maka itu sudah tanda jelas Anda akan segera dipecat dari perusahaan. Tanda berikutnya adalah Anda diskorsing. Anda diminta untuk tidak bekerja dulu di perusahaan dalam rangka proses pembuktian dari indikasi pelanggaran hukum yang Anda lakukan. Rata-rata kalau sudah masuk dalam fase skorsing akan berlanjut pada tanda berikutnya, yaitu Anda sudah mulai kehilangan akses ke beberapa sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Yang mana perusahaan menganggap sistem-sistem tersebut sangat konfidensial dan akan sangat berbahaya jika Anda masih memiliki akses ke dalam sistem-sistem tersebut. Kemudian tanda yang kesembilan adalah Anda sudah diminta untuk mengembalikan semua aset
yang Anda pegang dari perusahaan. Nah, kalau sudah muncul tanda yang ke-9 ini, sudahlah Anda pasrah, itu sudah masuk dalam fase akan dipecat atau diminta resign oleh perusahaan. Dan finally, untuk tanda terakhir adalah ini. Biasanya kalau sudah masuk dalam fase akan dipecat atau diminta resign, diminta karyawan itu untuk menandatangani perjanjian bersama. Ya, tentunya dengan klausul-klausul yang disesuaikan dengan kondisi karyawan tersebut akan dipecat atau akan diresainkan. Dari 10 tanda tadi, apakah ada yang relate dengan kondisi Anda saat ini? Dan jika tanda-tanda tersebut sudah nampak jelas muncul pada diri Anda saat ini, segeralah lakukan identifikasi diri. Kenapa tanda-tanda tersebut bisa muncul? Faktornya apa? Apakah karena kompetensi dari sisi pengetahuan, kemampuan, ataupun sikap kerja Anda yang dinilai belum sesuai dengan nilai-nilai atasan dan perusahaan? Atau karena masalah-masalah pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran peraturan perusahaan? Dan jika atasan ataupun perusahaan Anda masih memberikan kesempatan, Anda wajib untuk segera memperbaiki diri. Tapi jika tidak, segeralah Anda lakukan perencanaan karir Anda ke depan akan seperti apa. Yang penting, jangan menyerah untuk memperbaiki diri and never stop learning. Saya Coach Raka, professional soft skill trainer. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!